Bacaan liturgi Kamis 26 Juni 2025, Hari Biasa Pekan Biasa ke-12. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sarai, istri Abram, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, hampirilah hambaku itu. Mungkin dari dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Ketika itu Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Maka berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya sesuka hatimu." Lalu Sarai, istri Abram, menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpai Hagar di dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Kata malaikat itu, "Hagar, hamba Sarai, engkau datang dari mana dan mau pergi kemana?" Jawab Hagar, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Maka malaikat Tuhan itu berkata kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah dirimu ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu, "Aku akan menjadikan keturunanmu sangat banyak, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Kemudian malaikat Tuhan itu berkata lagi, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar penindasan yang kau alami. Anakmu itu akan menjadi seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Ia akan melawan tiap-tiap orang, dan tiap-tiap orang akan melawan dia. Di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya." Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamainya Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitakan keperkasaan Tuhan dan memperdengarkan segala pujian kepadanya? Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di setiap saat. Ingatlah akan daku
ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Perhatikanlah aku demi keselamatan yang datang daripadamu, supaya aku melihat kebahagiaan orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama milik pusaka-Mu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku, akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?' Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kalian. Enyah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan.' Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.